Bantah membantah antara PMD dan DPRD mengenai ketidakhadiran pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait aduan pelaksanaan Pildes di Sumba Barat Daya. Hari ini Kepala BPMD membantah sendiri suratnya yang meminta untuk rapat dilaksanakan pada 22 Juli sesuai surat penundaan yang diajukan ke DPRD yang sedianya akan dilaksanakan 19 Juli 2021. Simpel tawaran saya menjadi ketegasan, Bapak. Yang pertama bahwa penanganan masalah di tingkat panitia kabupaten harus disediakan matriks. Ya, itu sesuai pergub. Alamat aduannya kemana? Apakah ke Bupati, DPRD, panitia desa, BPD, atau panitia kabupaten atau panitia sub kabupaten? Pokok-pokok gugatannya seperti apa? Lalu dicocokkan dengan perbub mana yang dianggap memenuhi syarat untuk dibahas dan mana yang tidak memenuhi syarat untuk tidak dibahas. Lalu yang terakhir, matriks yang terakhir adalah duduk bersama DPRD, meletakkan soal itu lalu diambil keputusan langkah apa yang diambil dengan tetap berpedoman pada peraturan Bupati. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah hampir makan 4 jam. Kita duduk bercengkrama menunggu bintang yang turun dari langit, ternyata belum juga turun. Oleh karena itu, sesuai dengan undangan kami kepada pimpinan dan juga anggota DPRD tentang rapat dengan pendapat hari ini yang harusnya kita laksanakan. Mungkin teman-teman sudah sama maklumi bahwa rapat dengan pendapat hari ini adalah sesuai dengan penundaan yang semula harus kita laksanakan pada hari Senin, tetapi karena pemerintah waktu itu beralasan ada sidang di pengadilan masalah desa Denduk, sehingga ditunda hari ini tanggal 22 sesuai permintaan pemerintah. Namun hari ini pun tidak ada kabar berita tentang penundaan yang harusnya terlaksana hari ini. Tidak ada berita tentang kedatangan mereka. Oleh karena itu kita sudah menunggu hampir 4 jam lebih. Saya pikir kita ini bukan lembaga abal-abalan, kita adalah lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, diakui keabsahannya. Oleh karena itu, karena kita juga punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat, maka kita akan mempublikasikan melalui media. Saya sudah panggil tadi wartawan untuk kita menyampaikan bahwa hari ini kami siap untuk RDP, tetapi pemerintah belum atau tidak hadir dengan tidak memberikan alasan. Otomatis kita pulang ke dapil kita masing-masing, teman-teman akan ditanya, ya, akan dipertanyakan, akan diminta informasi tentang apa hasil RDP hari ini. Oleh karena itu, karena kita belum memiliki data dan hasil yang disampaikan oleh pemerintah, maka saya pikir kita akan melakukan menjadwal ulang pemanggilan terhadap pemerintah untuk melakukan RDP. Kami akan lakukan pendekatan kembali dengan Bupati, karena saya pikir kita langsung kepada Bupati. Tadi saya sudah sempat mengontak Bupati, tapi beliau mungkin ada rapat, jadi beliau belum sempat mengontak telepon kami. Tapi kami akan berupaya agar rapat dengan pendapat berikut harus tepat, dan kami akan meminta Bupati untuk menegur pihak-pihak yang mengabaikan lembaga ini. Ya, harus memberikan suatu peringatan yang keras ya kepada pemerintah. Ini sama saja dengan melecehkan lembaga. Kalau secara personal mungkin tidak ada masalah, tetapi secara lembaga saya pikir tidak boleh dilakukan oleh pemerintah dalam hal seperti itu tanpa alasan. Ya.
ini kami akan lakukan jumpa pers untuk menyampaikan kepada publik tentang tidak beretikanya. Saya terus terang katakan tidak beretikanya pemerintah di dalam menanggapi atau merespon undangan dari DPR. Oleh karena itu dengan sangat berat hati saya mohon maaf pada kita semua, ya, pada teman-teman yang begitu getol di dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi ini, tapi hari ini kita kecewa, ya, kita kecewa karena ketidakhadiran pemerintah. Ya, ini kita akan memberikan satu peringatan yang keras kepada pemerintah melalui bupati. Ya, saya pikir teman-teman setuju ya. Saya Pak Ya, Ketua. silakan mungkin. Selain penjadwalan ulang karena pemerintah tidak mengindahkan undangan hari ini, saya pikir lembaga ini punya legitimasi untuk membuat keputusan sesuai dengan temuan-temuan di lapangan agar putusan rekomendasi yang kita buat hari ini menjadi garisan atau hal yang menjadi pedoman panitia kabupaten, dalam hal ini Dinas BPMD, untuk menangani masalah yang suratnya sudah ditembuskan di DPRD mengenai Pildes. Nah, misalnya mungkin dibuka ruang masing-masing DPRD sesuai dapilnya dan persoalan di sana memberikan penegasan-penegasan, lalu apa yang menjadi penegasan hari ini menjadi rekomendasi, walaupun nanti pengalamannya akan sama dengan rekomendasi Desa Merokot yang tidak dipedulikan, tapi kita harus buat sehingga menjadi alasan ke depannya dalam pembahasan anggaran kita tidak usah perlu bahas anggaran orang yang tidak mau duduk bersama-sama dengan kita. Jadi kalau ini disepakati, khusus mengenai Dapil 3 Jawa Barat Selatan, permintaan kami kembalikan proses pemilihan kepala desa itu sesuai peraturan bupati yang sudah dikeluarkan oleh bupati sendiri. Jadi pemilihan desa ini tidak boleh dibawa ke ranah politik, tetapi harus menjadikan peraturan bupati itu menjadi satu-satunya pedoman, satu-satunya aturan yang kita pakai, sehingga segala sesuatu diletakkan pada aturan itu sendiri tanpa dibawa ke ranah politik. Karena ketidakhadiran ini besar kecurigaan saya ada apa-apanya. Sudah surat kedua ditunda, dari yang kedua menurut BPMD tidak dapat surat, tapi Pak Inspektorat tadi bersaksi bahwa dia mendapat surat. Saya pikir itu tawaran saya, Pak Ketua. Terima kasih. Mungkin balik sedikit aja dari saya. Hari ini saya merasa bahwa lembaga DPRD itu sudah tidak punya nilai lagi. Karena pemerintah yang mengeluarkan sendiri jadwal, kemudian tidak mengindahkannya. Cukup sudah kita tawar-menawar dengan pemerintah. Semakin kita tawar-menawar, seolah-olah kita ditekan saja. Kita mudah dipermainkan. Lembaga ini punya lembaga ini sangat tinggi. Tapi kok seenaknya saja dipermainkan oleh Kadis PMD. Alasan tidak dapat surat lah, ini itulah. Kita tidak butuh itu. Sementara Pak yang keluarkan surat, tapi hari ini tidak mengindahkannya. Makanya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Duta. Kita tetap buatkan surat. Kalau bisa ditunda dulu. Tunda dulu segala sesuatu proses terkait Pildes kemarin. Ditunda. Supaya jangan menimbulkan kisruh, banyak surat-surat yang sudah masuk. Tapi sampai hari ini kita belum lihat kinerja dari PMD. Sudah sejauh mana mereka bekerja terkait surat-surat yang masuk di PMD dan bahkan sampai ke DPRD. Oleh karena itu, cukup sudah kita terlalu tawar-menawar. Semakin kita tawar-menawar, akhirnya kita dianggap sebagai DPR yang
tawar menawar ini. Masuk. Oleh karena itu, mungkin dari saya tetap kita buatkan surat. Buatkan surat, bila perlu kita juga mesti tidak percayalah sama Kadis PMD. Mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatannya saya berikan terima kasih. Dalam memanggil mitra itu bukan berarti untuk kita mendesak mereka, tetapi kita mendesak untuk melakukan klarifikasi segala macam persoalan dan aduan yang ada di kantor DPRD. Terus yang berikut, hari ini saya secara pribadi maupun sebagai fraksi Nasdem cukup kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Kadis PMD. Karena apa? Pimpinan DPRD sudah mengeluarkan surat undangan pada hari Senin yang lalu. Tetapi beliau meminta untuk penundaan di tanggal 22 hari ini. Dan pimpinan DPRD pun juga mengindahkan sesuai dengan keterangan yang disampaikan bahwa beliau itu masih memberikan keterangan ke pengadilan atas gugatan dari salah satu desa di Kabupaten Sumbawa. Nah, hari ini saya berpendapat bahwa cukup dari pemerintah dalam hal ini PMD sangat kami sesalkan, dan seolah beliau ini tidak menghargai lembaga DPRD. Nah, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi perlu kita memberikan sanksi Pak Pimpinan. Sanksi apa? Mungkin ada sanksi administrasi yang kita sampaikan sesuai dengan rujukan kita yang ada di lembaga DPRD. Bahwa tanpa surat resmi pun juga, ketika ada hal krusial dan emergensi yang disampaikan oleh masyarakat, maka hari ini pun juga kita telepon mitra, dan mitra itu harus datang melalui bupati. Apalagi surat ini kita resmi mengirim kepada bupati untuk perintahkan dinas yang terkait untuk lakukan rapat dengan pendapat hari ini. Dan perlu kami sampaikan pimpinan bahwa sampai hari ini masyarakat Sumbawa Barat yang mengajukan permohonan gugatan atau klarifikasi menanti dan menunggu sejauh mana tindak lanjutan kita sebagai lembaga DPRD maupun sebagai panitia kabupaten untuk menyelesaikan dengan baik dan bijak. Dan hari ini kita sudah tahu bersama apa yang menjadi sebuah rujukan dalam proses pesta demokrasi pemilihan kepala desa kemarin adalah rujukannya jelas, yaitu Perbu. Nah, sesuai dengan temuan kita, karena kemarin juga kita ditugaskan sebagai anggota DPRD untuk memantau setiap dapil kita masing-masing. Tentunya bahwa di dalam pemantauan kami banyak yang tidak jalan sesuai dengan Perbu yang ada. Salah satunya adalah di pasal 85 tentang suara sah dan tidak sah. Itu banyak kejanggalan di situ. Dan inilah lembaga DPRD tujuan untuk memanggil dan melakukan klarifikasi kepada dinas yang terkait, sehingga rakyat pun tidak terkesan bertanya-tanya sejauh mana keputusan panitia, sejauh mana pekerjaan anggota DPRD. Karena yang sasaran langsung kita ini adalah DPR. Nah, tentunya bahwa setelah selesai sebentar ini kita akan kembali ke dapil masing-masing dan masyarakat pun akan mempertanyakan kita. Dan Bapak Ibu dalam mereka sudah disediakan undangan rapat kerja bersama mitra. Tapi bagaimana hasilnya? Pasti akan mereka pertanyakan hari ini. Nah, terus kita harus jawab apa? Dan tadi yang disampaikan oleh teman-teman, ya kita harus bisa kasih ultimatum dan sanksi berat. Bila perlu itu kan peringatan. Nah, dari peringatan ini diindahkan lagi, ya ada tahapan lagi. Kita bikin mesti tidak percaya, kasih sama Pak Bupati, dan Pak Bupati harus tindak lanjut itu. Dan mitra yang ditempatkan di sana tidak sinkron apa yang menjadi sebuah harapan atau kemitraan sejati daripada lembaga DPRD. Nah, mungkin itu sementara dari saya, pimpinan saya kembalikan. Sekian. Saya saran karena ternyata mitra atau pemerintah ini sudah tidak meninggalkan budaya demokrasi yang kita bangun ini, maka dan telah dikatakan bahwa akan dicoba lagi untuk mengadakan pendekatan bupati. Oleh karena itu, karena konteks pildes ini bukan semata-mata dari aspek fungsi, itu adalah tugasnya PMD
tapi adalah kumpulan orang yang sudah diberi tugas oleh bupati melalui panitia kabupaten. Oleh karena itu barangkali bisa dipertimbangkan nanti kalau misalnya terrealisasi LDP dan panitia kabupaten. Dan panitia kabupaten ada yang berasal dari 2 PMD dan strukturnya itu sudah jelas, bupati sebagai pimpinan dan seterusnya, sebagai pengarah dan seterusnya. Oleh karena itu supaya nanti Pak tidak dobel-dobel lagi berkali-kali setiap RDP saya selalu angkat itu, setiap RDP itu mestinya ada rekomendasi dan rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. Soal hasilnya bagaimana, sesuai atau tidak rekomendasi itu, mereka harus kasih informasi lagi kepada kita. Itu mekanisme yang beretika sebenarnya. Tapi hal ini kan sudah 2 kali kita beri rekomendasi, terakhir seperti yang diangkat Pak Ananias tadi. Kita semua atas nama praksi baru kan merekomendasikan agar merokok Mata Kapolre dengan ada 3 desa itu, supaya semua harus ikut. Nah, merokok saya tidak diikutkan. Itu berarti tanpa penjelasan juga ini kenapa? Sulit apa memang? Oleh karena itu Pak Ketua, saya sarankan undangan nanti itu yang dikeluarkan oleh Ketua DPR barangkali undang khusus panitia kabupaten. Bikin 2 undangan, Kepala Dinas PMD selaku penanggung jawab ini, tapi secara fungsi khusus dalam konteks penyelenggaraan Pildes ini kita undang kabupaten, panitia kabupaten. Itu saya Pak Ketua, terima kasih. Baik. Kesempatan dengan apa yang disampaikan Pak Tobata tadi tentang pemanggilan panitia. Tadi saya dengar panitia kabupaten. Jadi di sini saya minta dengan hormat Bapak pimpinan supaya panitia desa Kalingara nanti pertemuan berikutnya agar dihadirkan untuk kita mendengar bersama klarifikasi dari mereka supaya titik temu persoalan di desa Kalingara itu pasti kita pilih di situ. Terus panitia kecamatan juga itu wajib juga kita hadirkan bersama panitia kabupaten nanti pertemuan berikutnya. Terima kasih pimpinan. Baik. Saya pimpinan. Jadi baik, terima kasih. Ini kan kebetulan rapat internal kita lembaga DPR. Saya menyarankan sebaiknya lembaga menempatkan posisi sebagai lembaga dalam artian menyikapi sikap pemerintah yang mengangkat enteng terhadap lembaga. Jadi lewat pimpinan beserta seluruh rekan-rekan semua kita harus bersikap, mengambil sikap, mengambil keputusan. Karena kalau tidak, persoalan ini akan terus berjalan. Bukan persoalan pilkada saja, masih ada persoalan COVID, masih ada persoalan lain yang perlu kita RDP nanti. Tapi kalau pemerintah main seperti ini terus fungsi kami sebagai lembaganya apa? Jadi karena memang ada dalam internal ini, saya mohon pimpinan mereka coba lebih menghargai itu, mengerti agar lembaga ini jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Kami ini mitra, bukan mereka punya teman, tapi mitra. Kan sudah jelas bahwa kehadiran lembaga ini kan untuk melihat progres pemerintah seperti apa. Nah ini kan kasus masalahnya. Banyak kasus yang terjadi. Laporan masuk, tembusan kepada DPRD. Makanya kami minta RDP. Nah kalau pemerintah tidak hadir, ini apa alasan mereka? Terus lembaga ini artinya di mana? Ya saya mohon kembali lagi saya mohon pimpinan bertiga beserta seluruh kami anggota DPRD ada, tolong secara lembaga kami harus menyikapi, kami harus menentukan posisi kami. Lembaga itu seperti apa dan ada di mana? Sekian, terima kasih. Umat Muslim, kita baru menyampaikan selamat merayakan Hari Idul Fitri. Mohon maaf, Idul Adha. Mohon maaf batin. Jika ada kekeliruan dalam perjumpaan kita, karena kita dalam rumah tangga yang sama. Yang kedua, sudah banyak yang bicara soal ketidakhadiran pimpinan dinas dari PMD dalam rapat ini, tetapi belum terlihat sikap apa yang harus diambil pimpinan dewan atau yang perlu dikeluarkan oleh pimpinan dewan apa lembaga ini terhadap ketidakhadiran SKPD khususnya PMD atau panitia kabupaten.
Kalau kita hanya mengundang biasa, melayangkan lagi surat, hampir tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Oleh karena itu sebenarnya kita harus melahirkan sikap terhadap kondisi ini supaya juga menjadi bahan pegangan PMD atau panitia kabupaten. Tidak saja kita dipertanyakan oleh masyarakat ketika kita pulang, tetapi maknanya adalah hasil pemecahan terhadap kasus-kasus persoalan yang diadukan oleh masyarakat. Seperti apa kita pecahkan bersama, karena banyak pelanggaran. Tadi Pak Tom singgung soal pasal 85. Banyak terjadi di saat pembelian itu di pasal 85. Tidak jelas surat yang sah tidak sah. Lalu pada akhirnya kondisinya banyak yang mengadu. Nah, ini yang kita mau pecahkan. Kalau hanya sekedar kita sebagai wakil rakyat lalu nanti pulang ditanyakan di ini, orang butuh pemecahan masalah. Sekarang ini tren yang saya lihat, saya amati sendiri. Ini geser waktu dari hari yang kita tentukan, lalu terus melaju, akan sampai pada batas waktu pengaduan penyelesaian masalah sesuai terbuk. Ini yang menjadi soal. Lalu persoalan ini apakah kita menanti masyarakat menyampaikan bahwa DPRD tidak dihargai setelah mengundang PMD, atau DPRD tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang diadukan masyarakat. Ini kan soal yang sementara orang menanti di bawah. Kita tidak mampu pecahkan masalah. Kalau hanya bilang kita tidak dihargai PMD, apa fungsi kita? Lembaga ini ada tidak fungsinya? Kalau mau ikut tata tertib DPRD, bisa tuh dipanggil paksa. Polisi bisa tarik PMD untuk datang hadir rapat. Itu wajib. Itu tata tertib. Wajib dipanggil paksa. Tapi kalau kita lepas, selalu kita layangkan lagi surat, ya kapan? Tadi teman-teman sudah ini menyampaikan sikap kita belum ada. Kalau hanya sekedar surat, ya sudah. Kita menanti lagi, nanti kalau misalnya kita jatuh lagi Senin, lagi beliau juga tidak datang. Semakin diinjak kita, rakyat yang injak. Lalu kita bilang apa ke masyarakat? Tadi kan kita ngomong semua, kita jawab apa? Kalau rapat terjadi, ya mana yang bisa dipecahkan, kita pecahkan. Tapi kita tetap tidak keluar dari koridor aturan. Aturan menjadi pegangan bersama. Hanya penundaan waktu dari waktu ke waktu ini, apakah dalam skenario menunda supaya batas waktu penyelesaian masalah sesuai aturan, lalu terlewatkan. Lalu terakhir kita jawab karena masa waktu sudah lewat. Tapi kita sudah diinjak sebelum hari terakhir itu. Nah, ini yang perlu dijaga. Yang kedua, bagian dari tugas fungsi atau PMD. Setelah Pildes berkembang di Facebook, desa-desa calon mereka yang akan maka sesuai dengan proposal. Ini mestinya tidak boleh keluar. Kenapa? Belum tentu yang dikeluarkan dari Facebook itu menjadi layak. Lalu nanti kalau tidak ada desa yang tidak layak, siapa yang disalahkan? Kan harus lewat sidang DPRD. Kan ada masih banyak desa yang layak. Ada juga mungkin yang tidak layak yang diajukan. Atau kalaupun layak semua, ya tunggulah yang resmi. Kita kan belum bahas. Ini kan membuang bola panas antara DPRD dengan pemerintah. Kalau ada yang tidak layak sesuai hasil pembahasan kita, sesuai koridor aturan dan fakta di lapangan, ya nanti terakhir kan, ini kan putusan DPR. Kalau sudah putusan DPR, ya kita diinjak lagi berkali-kali. Jadi sebenarnya kalau beliau ada, kita sesuai masukan persoalan yang ada, kita coba urai satu-satu toh. Mana persoalan bisa dipecahkan, mana juga yang bisa
anggap pelanggaran administrasi. Semua akan kita ikuti. Pelatihan di desa setengah hari, lalu suruh bentuk panitia, disuruh pendataan. Selesai di situ. Tugas-tugas yang lain tidak diurut, termasuk aturan soal penentuan surat belangko tidak belangko, surat sah tidak sah. Yang belangko, yang tidak belangko juga dianggap belangko. Karena panitia tidak paham, dia tidak sosialisasi, dia tidak paham. Nah, sekarang kita di antara persoalan ini kita belum ada yang kita pecahkan. Apa benar? Ada juga PT yang hilang. Masih sisa suara tidak banyak, 70, tapi apakah orang dapat menentukan si A, si B menang dan sisa suara itu? Kalau bedanya di antara 70 suara itu. Kalau beda 200 ya barangkali secara hitungan logis walaupun juga melanggar aturan. Bagaimana suara tidak utuh ada kok bisa menentukan pemenang. Begitu. Jadi sebenarnya Pak Pimpinan berdua harus ada sikap ketika pimpinan sebentar setelah rapat melakukan jumpa pers. Tidak saja pemerintah hari ini tidak hadir, tapi sikap kita apa terhadap ketidakhadiran dan tindak lanjut setelah kita mau rencana keluarkan surat. Apakah boleh misalnya atau semua hasil ini jangan dulu ditetapkan sampai dengan bulan Agustus atau 30 hari setelah rapat kerja ini terjadi, supaya sama-sama imbang lah. Tapi di dalamnya perimbangan itu untuk kita mempunyai waktu memecahkan masalah. Kalau terus begini ya kita kan dikejar yang waktu sesuai Perbu, tinggal berapa hari lagi. Apakah DPR berani semua hasil jangan dulu ditetapkan 30 hari setelah ini? Ya langgar juga kita sebenarnya, tapi siapa yang kita salahkan menunda waktu? Kalau juga beralasan dengan masa waktu nanti sesuai perda, ya kita kan tidak dihargai, orang tidak hadir kok. Apa kita bilang kami tidak dihargai lagi, jadi sudah 2 kali undang tidak, Pemda tidak rapat, lalu ini waktu udah bergeser terus. Nah, kita terus tidak dihargai. Ini lembaga, perorangan pun wajib. Kita anggota DPR kok. Apalagi kesepakatan bersama melalui RPP. Jadi itu saja pimpinan, tolong kita pertimbangkan. Tadi kita tidak dihargai secara lembaga. Saran saya Pak Pimpinan, terlebih khusus dapil kami. Adapun tadi yang disampaikan oleh pimpinan adapun itu guyon ketika kami memuat di media Facebook, itu kami redam situasi yang terjadi di sana. Nah, kali ini kalau kami mendesak untuk harus RDP, tidak bermaksud mau memintakan kembali keputusan atau hasil pilkada serentak kemarin. Cuman kita mau tegakkan demokrasi yang seadil-adilnya. Itu pertama. Yang kedua, mengacu pada Perbu, minimnya sosialisasi terkait dengan mereka-mereka pelaku di desa, yaitu panitia. Padahal di nyata-nyata bahwa penentu kebijakan pelaku adalah BPD dan panitia desa. Nah sekarang, kemarin desa Merokot hanya lantaran berkas saja yang tidak dilampirkan, dipending. Nah sekarang khususnya di desa saya, Desa Waliati yang jelas-jelas melanggar Perbu, melanggar aturan. Banyak item yang disampaikan oleh ini masyarakat dan calon yang dirugikan, kok tidak digubris. Yang berikut, sudah kali kedua kali ini kita panggil panitia, khususnya panitia kabupaten, tapi kita tidak digubris. Apakah hanya karena bahas anggaran saja jadi pemerintah rame-rame harus datang ke sini? Terus yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang kita yang diobok-obok di desa oleh akar rumput. Kita sekarang di ujung tombak. Enak pemerintah mereka, enak panitia kabupaten mereka tinggal saja di kantor, tapi kita yang pulang ini bisa saja orang tunggu kita. Yang kita perlu bahas hari ini adalah ibarat contoh, ini siapa masuk pasar Pak Pimpinan? Ibarat pencuri. Kalau kita tanpa pembuktian belum bisa kita vonis dia itu mencuri.
Nah hari ini mestinya itu panitia kabupaten mereka tidak boleh langsung takut atau kalau bulu karena adanya postingan, adanya Facebook. Hadirlah di sini, bertanggungjawabkan terkait dengan Pergub ini. Kalau memang itu dipakai pasti akan saja terbuang-buang. Begitu. Sehingga saya minta maaf saja pimpinan, kita harus bersepakat hari ini langkah apa yang kita harus tempuh. Kalau memang saya sepakat yang Pak Heri katakan tadi. Kalau memang sudah tidak dihargai, sudah jemput secara paksa mereka. Pertanggungjawabkan nasib rakyat. Jadi mungkin hanya itu saja. Saya mohon maaf jika agak keras. Itulah kebenaran kami. Terima kasih. Pertama berkaitan dengan tidak hadiran pihak pemerintah, ini menggambarkan kepada kita bahwa pada satu sisi ini kita sepertinya dimain-mainkan saja sama lembaga ini. Saya rasa yang ada di lembaga ini adalah lembaga terhormat di DPR, lembaga ini. Orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang terhormat. Jadi yang kita harapkan itu, kalau kami yang ada di sini adalah orang-orang terhormat, ya kan butuh dihormati begitu, ya. Dan ini ketidakhadiran pemerintah menggambarkan bahwa mereka tidak mau menghormati kita, dan mereka hanya mau mereka yang dihormati. Begitu. Kami, saya rasa secara fraksi dan juga sesuai dengan hasil pantauan kita lapangan, apapun bentuk pelaksanaan pilkada kemarin, saya rasa tidak 100% dia berjalan mulus. Banyak hiruk pikuk di sana. Begitu. Banyak pengaduan yang masuk ke lembaga DPRD dan juga banyak yang masuk ke BPMD yang mungkin saja tidak melalui DPRD. Sehingga pengaduan-pengaduan ini saya rasa ruang inilah kita tahu begitu. Saya mungkin kalau pemerintah hadir, saya meminta ada berapa banyak pengaduan yang masuk di BPMD. Apakah sama jumlah yang ada di DPRD atau tidak? Begitu. Terus bentuk-bentuk pengaduannya seperti apa? Begitu. Setelah kita melakukan satu mengumpulkan itu pengaduan itu semua, terus mari kita lihat yang mana yang proses yang benar, mana proses yang salah. Begitu. Ketika proses ini salah, maka alat kajian kita mengatakan ini salah, dasarnya apa? Ada Permendagri, Pak. Ada Perda, ada Pergub. Begitu. Terus ada petunjuk teknis pelaksanaan. Di dalamnya ada tatib. Begitu. Mana yang kita pakai ini? Itu yang penting. Begitu. Jangan pemerintah langsung takut sama kita di sini begitu. Tidak ada orang makan manusia kok. Proses pembenaran. Begitu. Kita mau mencari justru kehadiran kita juga memanggil pemerintah itu untuk memberikan pemahaman yang sama sehingga pemerintah itu jangan dikejar-kejar oleh masyarakat begitu. Ya, artinya kita saling melindungi begitu. Itu yang penting sebenarnya. Sehingga menurut saya Bapak pimpinan, kalau tadi itu kita takut membuat rekomendasi, sebaiknya kita buat rekomendasi saja. Begitu. Jangan takut buat rekomendasi. Apakah pemerintah nanti mau indahkan rekomendasi atau tidak, itu menjadi catatan kita di lembaga ini. Begitu. Sejauh mana juga tidak lanjut di rekomendasi. Rekomendasi itu pasti ada 1, 2, 3 poin. Ketika 1, 2, 3 poin kita akan evaluasi lagi nanti. Poin 1 apa sudah dilaksanakan pemerintah tidak? Poin 2 sudah dilaksanakan. Kalau itu tidak dilaksanakan, kenapa tidak dilaksanakan? Alasannya apa? Kita minta pertanggungjawaban pemerintah. Begitu. Jadi rekomendasi itu sebenarnya perintah yang harus dilaksanakan. Dan itu kita akan evaluasi pada waktu yang berbeda. Begitu. Jadi menurut saya Bapak pimpinan, sebaiknya ruang ini ya, supaya kita juga punya harga, punya nilai, harga dan martabat kita jangan diinjak oleh pemerintah. Sebaiknya kita keluarkan rekomendasi. Begitu. Saya rasa demikian pimpinan. Saya Pak Pras dulu. Oh, yang paling kecil macam ada angkat tangan itu. Ya, berikut. Ya, terima kasih pimpinan. Usul saya, salah satu rekomendasi yang kita minta ke pemerintah, sebaiknya hasil pilkades tanggal 30 itu tidak boleh dibakukan dulu sebelum ada RDP. Karena kalau sudah dibakukan, maka RDP ke depannya juga kalau kita penjadwalan ulang maka akan sia-sia. Karena ini sudah ada, kita bisa baca pemerintah sepertinya sudah ada skenario terselubung.
karena pemerintah tidak mau kalah. Padahal jelas-jelas ada begitu banyak pelanggaran dalam proses pelaksanaan pilkades dari sekian puluh desa yang masuk pengaduannya. Tetapi pemerintah selalu menghindar untuk datang di ruang kantor DPRD untuk pertanggungjawabkan semua. Oleh karena itu, salah satu usulannya saya, rekomendasi yang kita harus pastikan bahwa semua hasil pemilihan kepala desa tanggal 30 itu ditahan dulu, dipending. Tidak boleh dibakukan dulu sebelum ada RDP. Mungkin itu saja usulan dari saya, pimpinan. Sekian dan terima kasih. Ya, teman sedikit pimpinan. Ini singkat saja ini. Saya juga minta untuk dengan hormat kepada pimpinan supaya direkomendasikan juga untuk desa Kalingara. Saya berbicara desa Kalingara dulu ini. Jangan lintas desa di sini. Ini sama sekitar desa dulu. Ini supaya hasil daripada pilkades di desa Kalingara itu segera disahkan berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Terima kasih pimpinan. Mungkin dari kami sedikit. Ada yang memetakan ada. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang hormati Bapak Wakil Ketua 1 dan 2 dengan seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sumba saya yang sangat hormati. Yang pertama saya mengangkat bahwa antara DPRD dengan pemerintah itu adalah diferensi jati. Sehingga semestinya hari ini selaku sahabat, keluarga dan teman yang baik, pemerintah wajib hadir. Sedianya tanggal RDP kita tanggal 19 hari Senin kemarin. Namun karena bertepatan dengan alasan yang dikemukakan oleh Dinas PMD karena berkaitan dengan gugatan salah satu calon desa dari desa Jenduka yang menurut persoalan terkait pilkades ini sehingga beliau tidak hadir, dan surat itu sudah dibuktikan beliau sendiri yang kirim ke lembaga, sehingga untuk meminta surat lagi dari lembaga terkait rapat hari ini itu sudah clear. Sudah kasih surat itu? Apa lagi kita suka surat? Kita tidak perlu lagi hubungi begitu. Sehingga saya sepakat dengan apa yang dinyatakan teman-teman. Kita wajib merekomendasi. Ini bukan cara personal, bukan unsur pimpinan saja. Ini lembaga. Kita jangan diobok-obok. Siapapun dia di sana. Ini kabupaten Sumba Barat Daya. Bukan Kabupaten Kodi, bukan Kabupaten Mejewa. Setuju. Sehingga segala unsur yang sifatnya kepentingan tolong kita hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait rekomendasi yang dinyatakan oleh beberapa teman pembicara dahulu, saya sepakat. Tetapi barangkali baik kita lebih banyak mengeluarkan argumen terkait pilkades yang mungkin menurut pengamatan lembaga DPRD banyak menuai kontroversi. Wajib kita panggil dulu. Jangan kita langsung keluarkan rekomendasi begitu mas saya. Sehingga ketika kita sudah bicara tatap muka dengan pemerintah dalam ini dengan Dinas PMD, baru kita merekomendasi. Kalau kita kasih keluar rekomendasi sekarang, kalau tidak diindahkan lagi ya sama dengan kita ini. Ini bukannya kita ini bukan anggota lagi, sudah seperti kambing saya lihat saya. Mau dikasih rumput apa saja makan begitu, kan suruh posisi lapar. Sehingga wajib kita panggil ulang Dinas PMD dalam waktu yang mungkin antara Senin begitu. Sehingga kita perlu dengar, karena persoalan dari 17 surat yang masuk ini kan tidak sama begitu. 19. Sudah 19. Sudah berkembang menjadi Sehingga pemecahnya ini kan tentu berbeda. 36 surat. 36 mas. 36 surat. Persoalan desa A, kecamatan A pasti berbeda dengan desa B, kecamatan B. Kita tidak bisa langsung simpulkan bahwa persoalan yang terjadi di desa Kalingara, kecamatan Lijiteng sama dengan terjadi di Kodi Utara sini.
Sehingga hemat pemikiran saya, Bapak Wakil Ketua yang saya hormati, pertemuan internal kita ini wajib kita tutup. Kita jangan terlalu berargumen, terakhir argumentasi kita sendiri yang patahkan. Barangkali kita bubar dan kita kasih surat undangan yang sifatnya tegas kepada pemerintah dalam hal ini Bupati untuk dinas PMD. Kapan kita merapat? Karena ketika kita semakin berbalah-balah, seolah kita sudah ada simpul yang jelas. Mungkin demikian saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tambahan sedikit Pak Ketua yang terjadi, artinya apa yang sudah menjadi kesepakatan kita dan akan dilaksanakan rapat dengar pendapat pada hari ini, tetapi dinas yang bersangkutan seakan-akan membatalkan apa yang menjadi kesepakatan kita. Padahal kan inti pertemuan hari ini artinya kita sama-sama mencarikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang ada terkait dengan pilkada serentak yang baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Sekarang yang dibutuhkan pimpinan ya bagaimana sikap kita, sikap tegas kita pada hari ini yang perlu kita sepakati bersama. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita bicarakan untuk menindaklanjuti terkait dengan pembatalan yang dilakukan oleh dinas terkait. Kita datang dari pagi ini menunggu pemerintah untuk melakukan rapat dengar pendapat, tapi ujung-ujungnya juga tidak dilaksanakan. Ini memang situasi yang memang sangat kita sesali bersama. Tetapi banyak, dan dia jangan istilahnya dinas yang bersangkutan tidak boleh lempar bola panas kepada kita, tidak boleh. Kita pulang juga di dapil masing-masing, kita harus mempertanggungjawabkan karena masyarakat di luar yang mereka tahu hari ini bahwa akan terjadi rapat dengan pendapat dengan pemerintah. Seperti apa hasilnya itu yang mereka tunggu. Tetapi ini dinas tidak datang, ditelepon pun tidak aktif, ya kita tidak tahu. Artinya situasinya kan simpel. Kalau tidak ada apa-apanya, datang saja. Tetapi ini tidak datang, ada apa? Itu makanya kita harus ambil sikap. Dan sebentar ketika melakukan jumpa pers, pimpinan berdua harus tegaskan memang seperti apa sikap kita, yaitu tadi kalau memang tidak mampu urus PMD mundurkan diri saja, selesai persoalan. Masih banyak orang mau. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Rekomendasi itu belakangan, tetapi kita harus mendesak dia dengan surat, dengan apa topiknya, apa yang lebih keras kok apa, karena memang tadi teman-teman bilang kecewa, tapi kalau saya sangat luar biasa kecewanya. Perbuk saja dengan DPRD sudah pakai segala macam cara dan kita tidak tahu perbuk. Dan alhasilnya sekarang kita sudah tahu berbagai desas-desus yang terjadi di setiap desa. Dari sisi undangan dan sehingga terjadwal RDP adalah suratnya dia juga yang kita baca, sehingga ditindaklanjuti untuk pergeseran waktu oleh lembaga DPR. Berarti dinas PMD ini dia hanya beranggapan dia sudah di desa dorong potong. Ini tidak tega. Kalau dia tidak menghargai, kita pikir juga itu desa yang bermasalah. Dan dia juga jangan apa kok sok-sok mau permainkan DPR. Atau dia malu dengan dia punya ketidakmampuan untuk memberikan pendapat dengan kasus yang terjadi. Tidak mampu, bisa saja skill. Kalau tidak ya pekerjaan yang bisa di ini saja untuk yang dia bisa mampu untuk dia bisa kerja. Jangan cari yang mahal-mahal pekerjaan yang kuras tenaga, ini pikiran. Nah, ini yang paling penting untuk saya rekomendasi itu kemudian kita desak beliau dulu untuk kita rapat lagi. Sehingga dalam rapat itu kalau dia butuh rekomendasi, ya butuh. Kalau butuh PSB, ada salah satu panitia di tingkat desa yang datang sama saya. Kami Pak pergi di dinas PMD. Sampai di sana kami membawa permasalahan. Tapi kepala dinas langsung menjawab tidak ada uang. Apakah jawaban yang benar kok? Yang dibuang itu. Itu menurut saya jawaban yang sangat keliru dan tidak paham. Karena apa? Bukan masalah uang. Kasusnya dulu. Memang kalau kasusnya dia butuh pemulihan ulang, ya daerah harus adakan uang. Skala kecil desa saja kok omong tidak ada uang. Itu sabur aja dia tidak persiapkan uang memang. Tapi karena memang dia kasusnya itu, ya dia tetap dia laksanakan. Tidak ada. Dan di situ saya letaknya dia tidak punya kemampuan. Langsung ngomong uang. Oleh karena itu saya bersikeras
bahwa kita harus desak dia apapun. Karena kekecewaan kita hari ini juga coba ada berita masih mending. Coba kita dengar bahwa dia ada isolasi mandiri, ya logika kan, takut kena virus lagi kita toh. Tapi ini kemana-mana kita tidak tahu. Jadi kita lebih pilih pikiran itu dia menghindar dari kita. Mungkin itu saja Bapak Pimpinan saya kembalikan. Izin pimpinan saya tambah aja. Bisa di sini lah. Oke, terima kasih. Selamat siang. Jangan emosi. Jadi begini, ini kalau persoalan kode etik, seperti apa pimpinan sudah sampaikan tadi. Apa bedanya PLT Desa Penegede diberhentikan, diganti hanya karena terkait dengan kunjungan DPR yang tidak dihargai dulu. Nah, apakah dia ada tata tertib lain yang dipakai? Karena beliau adalah sebagai pejabat besar, sehingga tidak perlakuan aturan itu beda-beda. Dan kalau saya koreksi apa yang Pak Alfon bilang tadi, pemerintah takut dengan kita, ini bukan takut, terbalik menurut saya. Justru karena dia tidak takut, makanya dia tidak hadir. Iya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Apa kita juga ikut takut? Saya tidak bisa bilang pecat. Itu bukan kewenangan kita. Tetapi dengan ketidakhadiran beliau di sini sekarang, kita lihat dari sisi mana, aturan mana yang kita pakai, apa tindakan kita, ya kita sesuai dengan aturan yang ada saja yang kita putuskan di sini. Nah, kalau kita berargumentasi terus ini, ya tidak ada habisnya, karena semua ini. Silakan pemerintah dengan panitianya itu kan sudah ada. Barangkali demikian. Saya Pak Ketua. Yang saya tulis di sini, Pak Ketua. Pak Ketua. Jadi begini. Menimbang yang disampaikan Pak Heri Pemudadi, pada akhirnya pemerintah akan bersembunyi di belakang perbuk mengenai jadwal, dan juga yang disampaikan Pak Sipri Leha. Secara konkret, ketegasan saya dari Dapil 3, khusus desa-desa yang bermasalah, yang sempat melapor. Burukau, Wali Ate, Kabali Dana, Mandung, permintaannya adalah perhitungan ulang suara. Kalau begitu, sebelum ada keputusan dan jangan dilanggar ini, dianalisa dulu persoalan 4 desa ini, letakkan pada perbuk sesuai pasal 94 bahwa jika ada aduan dalam 7 hari, dialamatkan surat itu kepada BPD dan panitia, maka BPD dan panitia harus menyelesaikan dan mengeluarkan rekomendasi. Yang kita perlu lihat khusus 4 desa di Dapil 3 ini, apakah dia punya legal standing masuk tidak? Artinya pengadunya adalah calon, alamat pengaduannya adalah BPD dan panitia desa. Dan yang ketiga, dia masih dalam tenggang waktu 7 hari. Jika surat itu sudah legal standingnya masuk, tenggang waktunya masuk, gugatannya masuk. Apabila belum ada rekomendasi dari BPD dan panitia, maka Dinas PMD atau panitia kabupaten dalam hal ini harus mengkoordinasikan sehingga harus menghasilkan berita acara. Apakah menghitung suara ulang ataukah yang kedua menolak gugatan daripada penggugat. Hanya itu permintaan dari Dapil 3. Saya pikir itu sehingga tidak melebar. Saya hanya bicara 4 desa di Dapil 3. Letakkan soal pengaduan ini pada perbuk. Lalu sehingga kita tidak melenceng. Itu saja ketegasannya. Sehingga panitia nanti kita bisa menilai apa dia sudah sesuai perbuk atau tidak. Sebelum lewat tanggal pengaduan dan pembahasan sesuai yang diatur oleh perbuk. Sehingga kita jangan ikut nanti melanggar perbuk. Tapi ini menjadi peringatan ketegasan dari Dapil 3.
Saya tidak pro pada pengadu maupun daerah, tapi kita letakkan pada peraturan, lalu disitulah karena aturan yang menyelamatkan kita dan aturan itu yang menjadi pedoman kita. Karena kalau mau lurus, tingkat suara tidak sah yang begitu marak dan hampir sama di seluruh SBD, rata-rata, adalah juga kegagalan daripada panitia kabupaten yang tidak mensosialisasikan. Sementara, kita saja DPRD, 7 hari mau pemungutan suara, baru peraturan bupati itu diketangankan kepada kita. Saya pikir itu ketegasan dari saya, dari Dapil 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah sudah menyampaikan salahnya kita ancar-ancar apa yang kita dapatkan di masyarakat untuk kita sampaikan di sini. Memang kita tidak berdebat. Saya pikir karena kita di dalam kerangka persoalan kan dari dapil ke dapil. Persoalan dalam dapil itu berbeda pada dapil yang lain. Oleh karena itu kita sudah pada kesimpulan, ya. Jadi kita harus bedakan seperti saran dari Pak Ratu Bata tadi dan juga beberapa teman yang lain. Kita harus bedakan antara pernyataan sikap yang harus kita sampaikan melalui jumpa pers hari ini dan juga melalui surat resmi kepada pemerintah melalui bupati. Kemudian yang kedua rekomendasi. Rekomendasi ini benar apa yang seperti yang saya sampaikan juga pada awal ketika dengan Pak Ananias tadi, untuk kita tidak bisa mengeluarkan rekomendasi sebelum melakukan RDP. Jadi setelah RDP baru kita keluarkan rekomendasi, itu kita sepakat, ya. Jadi sehingga kita bisa, ya. Maksud kan begini. Ketegasan. Bukan rekomendasi hasil RDP antara pemerintah dan lembaga, tapi rekomendasi yang dilakukan oleh lembaga. Itu maksud kami seperti itu. Berarti surat ketegasan. Ketegasan, ya. Kalau memang itu nanti kita katakan bahwa ini penegasan saja atau pernyataan itu saja. Maksud itu tidak bermaksud bahwa kita berada pada ruang rapat dengar pendapat yang pemerintah. Tapi apa yang keputusan kita ini oleh lembaga inilah yang kita sampaikan kepada pemerintah. Dia masuk pada ranah pernyataan sikap. Kenapa ada ketegasan? Kita khawatirkan yang seperti Bapak Tika sampaikan tadi. Tiba-tiba dia ulur lagi lalu dia sudah bilang sudah selesai masa. Kalau begitu saya dari Dapil 3 tegaskan ada 4 masalah di sana. Yaitu permohonan perhitungan suara ulang, yaitu Desa Kabalidana, Desa Waliate, Desa Burukagu, dan Desa Mandung. Ketegasan kami adalah meletakkan pada perbub legal standing, waktu, dan apa kata peraturan bupati, lalu diselesaikan itu. Kami tidak pro kepada siapa, tapi karena ini sudah muncul harus diselesaikan karena itu perintah peraturan bupati. Itu ketegasannya, Pak. Makasih. Terima kasih. Jadi sesuai dengan yang berkembang di teman-teman bahwa hasil yang sudah sekarang sementara digodok oleh pemerintah, kita sarankan ya, atau mungkin kita tegaskan untuk jangan ditetapkan dulu. Ya, untuk tidak ditetapkan. Iya. Ya, seperti yang tadi disampaikan, jangan sampai pemerintah juga berlindung di balik pergub ini yang jadwal waktunya sudah terbatas. Banyak. Oleh karena itu mungkin saya tanya kepada kita semua, tanggal batas ini terakhir tanggal berapa? 30 hari dari pelaksanaan. Kalau pengaduan kan batas tanggal 7. Ya. Penanganan di tingkat BPD 7 hari. Setelah itu, ya. Apabila BPD tidak ditangani oleh panitia kabupaten 10 hari. Ya. Betul. Kan itu bunyi perbub. Ya, pada pasal 7 tambah 10. 17 hari. 17. Ya. Sejak tanggal 7 batas pengaduannya sampai 15 hari. Ya, ini kalau kita ikut jadwal pada pasal 94, dia sudah melewati. Iya, sudah selesai. Kalau saya coba hitung tadi ini sudah lewat. Jadi ada 7 hari, ada 10 hari. Nah, yang 30 hari saya tidak ketemu. 30 hari. Ada 30 hari itu setelah ditangani oleh pihak kabupaten. Itu 30 hari di sini pelantikan. Pelantikan proses berkasnya dari Bapak. Saya juga lagi mencari di Perbup itu. Ini ada satu dokumen yang berhubungan dengan tatip yang tidak dicantumkan dalam dokumen ini, dalam Perbup ini. Dan itulah satu-satunya dokumen yang mereka pakai oleh panitia 3 desa. Sehingga untuk keberatan pengaduan itu bukan 7 hari, cuma 3 hari. Nah, maka ini juga yang kita mau cari tahu nanti pemerintah, mana kita pakai, Perbup atau tatip. Begitu.
tatib mutatis mutandis dari Perbub, dan yang lebih tinggi yang dipakai. Jadi gini Bapak, saya sudah coba komunikasi dengan panitia. Apa kata Perbub dan apa kata tatib? Begitu. Tapi panitia menjelaskan pada saya bahwa turunan-turunan ini kita belajar dari Permendagri. Iya. Terus Perda, terus Perbub, terus petunjuk teknis pelaksanaan. Terus di dalam petunjuk teknis pelaksanaan ada tatib, dan tatib ini yang mereka pegang ini. Begitu, Pak. Sehingga untuk 7 hari pengaduan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pelaksanaan itu bukan 7 hari, 3 hari menurut panitia. Ini persoalan di lapangan. Begitu. Saya juga bukan panitia, sehingga saya tahu persis. Begitu. Ada beda. 3 hari kalau di dalam sini yang saya pahami itu ke panitia tingkat desa. Sedangkan panitia pada tingkat kabupaten itu 7 hari. Ini ada dia punya ini. Jadi 3 hari di panitia tingkat desa, 7 hari di tingkat kabupaten, lalu masih ada lagi 10 hari. Nah, pada penyelesaian pada tingkat kabupaten, baru kemudian 30 hari untuk pelantikan. Jadi kata-kata 30 hari penyelesaian juga tidak ada. Kalau ini ya kerangka ini yang kita berpikir, berarti sekarang pemerintah sudah melewati batas waktu. Iya, betul. Sudah melewati batas waktu. Ya, kalau sudah melewati batas waktu, berarti sekarang tinggal deal. Karena pemerintah sudah melanggar. Kalau kita mau ikut sudah melanggar Perbubnya sendiri. Ya, sudah melanggar Perbub. Saya dari tadi malam saya coba cari katanya 30 hari saya tidak ketemu. Begitu. Jadi karena ini pemerintah sudah melanggar, saya pikir pernyataan sikap kita ya, dan juga nanti kemudian rekomendasi setelah RDP ini menjadi penentu bagi kita menekan pemerintah agar tidak menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan Perbub seperti yang disampaikan pemerintah. Ya kalau jatuh jelas kita bertentangan sudah, karena sudah melewati. Ya kalau ini kita aminkan bersama, ya sudah kita tinggal kembali untuk melihat apa-apa yang melanggar. Jadi kalau tadi ada desa yang tidak bermasalah, yang bermasalah ini kan sekitar 20 desa. 20 desa yang bermasalah. Kemudian ini masalah yang diajukan ini 36 masalah surat. 36 surat yang masuk. Nah, berarti satu desa ada yang 3, ada yang 2. Karena ada calon 1 yang tidak lolos, dia gugat, calon 2 juga dia gugat, dibalas lagi oleh oleh pemenang, kemudian BPD juga gugat, kemudian panitia juga menyampaikan lagi counter balik terhadap itu. Jadi banyak, kemudian ada juga masyarakat. Jadi satu desa bervariasi laporan. Kalau begitu tawaran simpel tawaran saya menjadi ketegasan, Bapak. Yang pertama bahwa penanganan masalah di tingkat panitia kabupaten harus disediakan matriks. Ya. Itu sesuai Perbub. Alamat aduannya kemana? Apakah ke Bupati, DPRD, panitia desa, BPD, atau panitia kabupaten atau panitia sub kabupaten? Pokok-pokok gugatannya seperti apa? Lalu dicocokkan dengan Perbub, mana yang dianggap memenuhi syarat untuk dibahas dan mana yang tidak memenuhi syarat untuk tidak dibahas. Lalu yang terakhir, matriks yang terakhir adalah duduk bersama DPRD, meletakkan soal itu lalu diambil keputusan langkah apa yang diambil dengan tetap berpedoman pada peraturan Bupati. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sesuai Perbub juga pada pasal 94 seperti disampaikan tadi, pemerintah wajib menyampaikan persoalan ini dalam bentuk matriks. Ya, RDP nanti, saya pikir itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi ada matriks, indikasi masalahnya, dasar suratnya, penyelesaian seperti apa, tanggapan panitia seperti apa, itu juga harus dicantumkan di dalam matriks itu. Ya. Sehingga ketika kita melihat ini, kita sudah bisa mengoreksi mana hal yang perlu kita jawab dan mana yang perlu kita memberikan tanggapan balik. Ya. Saya pikir itu. Pak. Jadi kita akan RDP, kita sepakat Senin. Ya. Paling lambat. Senin ya. Senin aja. Senin sudah. Senin. Oke. Atau Selasa, karena informasi yang kita dapat mereka adakan pemanggilan 3 hari untuk klarifikasi masalah, sehingga terhitung hari ini Sabtu dan Senin dianggap mereka sudah selesai. Oh begitu. Ya, mulai hari ini ya mereka ada panggil panitia dan BPD untuk klarifikasi surat masalah dan
hari ini kita keluarkan juga, ya saya minta Pak Kabak Persidangan, hari ini keluarkan surat teguran ya kepada PMD melalui Bupati, sehingga Bupati bisa mengikuti. Sekaligus hari ini kita menyampaikan pernyataan sikap. Kemudian yang berikut rekomendasi kita akan keluarkan setelah RDP. Oke? Salah satu poin Pak, tadi banyak yang ngomong supaya kepala PMD diganti. Ya, tidak Ini apa. permintaannya DPRD. Karena kenapa? Selama proses pilkades ditelepon tidak pernah respon. Sepakat. Ganti. Dan Ya. itu kita serahkan, artinya kita Iya, rekomendasi aja. Iya. Ketegasan. Bukan fraksi lagi, personal seluruh. Ketegasan ini Pak Ketua. ya, kita sampaikan kepada Bupati, dan yang punya kewenangan adalah Bupati, kita akan sampaikan untuk dipertimbangkan. Ya, supaya dia dicopot jabatan. Dan terserah mau di staf ahli atau mau digeser kemana terserah. Itu hak. Jangan hak Bupati lagi ganti sudah. Begitu ya. Saya pikir ini. Dan terakhir Pak, Ya. yang lalu ketika RDP mengenai Desa Merokot, Pak Ketua tidak hadir. Lalu itu surat yang Bapak mereka keluarkan, Ketua tidak tanda tangan. Ya. Lalu apakah nasib ketegasan ini Ketua tidak akan tanda tangan lagi? Kalau sesuai dengan BIMTEK, 2 lawan 1. 2-1. Oh menang. Menang. Kalau gitu terus kasih lagi dia tantangan biar 2 kali. Oh iya, baik, makasih. Ini agregat champion ini 2-1 kalau 2. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oh baik, silakan. Terima kasih. Tadi pimpinan menyampaikan surat teguran, saya sepakat. Surat teguran ke PMD, lalu surat kedua undangan untuk RDP lagi. Iya. Pada hari Selasa tanggal 27. Oke, terima kasih. 27. Selasa. Selasa. Oke. Fix. Jam 9 tepat waktu. Baik, terima kasih semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih.